Pemirsa Anda kembali menyaksikan Sinpo TV. Berbagai peristiwa dan isu terhangat selama sepekan terakhir kami rangkum dalam program Berita Sepekan. KPU siapkan saksi serta bukti untuk perkara sengketa pemilu di MK. Via telepon, Joe Biden beri selamat langsung ke Prabowo sebagai presiden terpilih. Rakor operasi ketupat Kapolri persiapkan mudik 2024 aman dan lancar. Bersama saya Arif Rifai, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang digelar pada Rabu 27 Maret 2024 lalu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo dan juga jajarannya meninjau dan melakukan pengecekan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 400 personel Polri akan disiagakan pada saat sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta yang diagendakan pada Rabu 27 Maret 2024. Hal itu disampaikan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo kepada awak media usai melakukan pengecekan pengamanan di halaman Mahkamah Konstitusi. Susatyo menyebut pengamanan dilakukan agar proses persidangan PHPU dapat berjalan dengan secara hikmat. Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk tidak melakukan di depan gedung MK. Sejak mulainya pendaftaran, kami telah menyiagakan setidaknya sebanyak 300 personil dan kita memang terutama hari terakhir itu ya, pada hari Sabtu yang bahkan sampai subuh ya, kami juga berjaga dan besok rencana akan dimulainya sidang perdana. Dan selama kurang lebih 1 bulan akan mulai melakukan proses persidangan terkait dengan Pilpres. Kami menyiagakan mulai besok sebanyak 400 personil ya, yang akan melakukan pengamanan setidaknya baik pada ring 1 di MK ini, karena ini harus tentunya proses persidangan harus steril, kemudian pada area parkir termasuk adalah pada kawasan sekitar dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya ya terkait dengan proses persidangan, tentunya kami berharap bisa bekerjasama tidak melakukannya di depan MK. Kami berharap persidangan MK adalah persidangan yang hikmat, tidak diganggu oleh suara-suara mobil komando dan sebagainya, sehingga mari kita hormati bagaimana MK ini bersidang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah bukti, saksi hingga ahli untuk menjawab gugatan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini, KPU berstatus sebagai pihak termohon. Komisi Pemilihan Umum menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. KPU akan mempersiapkan bukti hingga saksi untuk menjawab permohonan dari pemohon paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya hanya mendengarkan pokok-pokok permohonan dan akan mempelajarinya. Tak hanya itu, KPU juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa, di antaranya dengan melakukan rapat koordinasi bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kami, KPU sebagai pihak termohon tentu saja mempelajari, mendengarkan, mencermati apa-apa yang menjadi pokok perkara atau yang didalilkan oleh para pemohon, baik untuk yang pagi ini maupun yang nanti siang. Nah, berdasarkan hal itu, sebagaimana sudah pernah kami sampaikan, KPU beberapa waktu yang lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan KPU-KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mengantisipasi segala sesuatunya yang kira-kira akan menjadi topik pokok permohonan oleh para pemohon, terutama untuk persidangan awal ini untuk pemilihan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilu presiden. Jadi pada intinya pada hari ini kami mendengarkan, mencermati, membaca, dan kemudian memberikan catatan-catatan pada pokok-pokok permohonan para pemohon. Dan itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban, keterangan, penjelasan
dan juga pembuktian berupa dokumen-dokumen maupun saksi yang atau ahli yang sekiranya diperlukan nanti dalam persidangan berikutnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Dari Jakarta, Seli Andi Azizul, Simpo TV melaporkan. Tim hukum Prabowo Gibran mengatakan bahwa narasi-narasi kecurangan bansos yang disampaikan Paslon 1 dan juga Paslon 3 terkesan menggiring opini rakyat. Dalam hal ini, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa kemenangan kliennya dalam Pilpres 2024 adalah karena pilihan rakyat atas dasar cinta kepada Prabowo Subianto. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menegaskan bahwa pihaknya tidak terima atas tudingan Paslon 1 dan Paslon 3 yang mengatakan kemenangan kliennya sebagai bentuk dari kecurangan dan pembagian bansos. Otto menyebut kemenangan Paslon 2 Prabowo Gibran karena hasil pilihan hati nurani rakyat Indonesia dan atas dasar cinta. Menurut Otto, tudingan yang dilayangkan tersebut dinilai sangat menyakiti hati rakyat. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai paparan permohonan yang disampaikan pihak paslon nomor 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terlalu banyak asumsi. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra turut menghadiri sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Yusril menilai isi permohonan PHPU Anies Muhaimin lebih banyak berupa narasi, asumsi, dan hipotesa. Menurutnya, Timnas Amin gagal menunjukkan bukti terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Lebih lanjut, Yusril menegaskan pihaknya akan siap menjawab dan membuktikan berbagai tuduhan dalam persidangan selanjutnya. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa, daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu, kami akan menjawab nanti, besok jam 1 siang, terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yahya Muhaimin. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok,
kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Sally Andi Azizul, Simpo TV melaporkan. Anda kembali menyaksikan Berita Sepekan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah resmi dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024 menerima ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat malam 22 Maret 2024. Ucapan tersebut disampaikan Joe Biden melalui via telepon. Menurutnya ini merupakan sebuah kehormatan besar baginya dapat berbicara melalui sambungan telepon langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang di kontestasi Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perolehan suara 96,2 juta suara sah, Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat malam 22 Maret 2024. Ucapan selamat tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat melalui via telepon. Dalam percakapan hangat yang berlangsung selama 5 menit tersebut, Biden mengungkapkan dirinya turut berbahagia melihat pencapaian Prabowo di Pilpres 2024. Lebih luas, Biden menyatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat dapat memperluas kerjasama dalam beberapa bidang yakni perdagangan, investasi, kesehatan, penghormatan terhadap HAM, dan transisi energi bersih. Merespon hal ini, Prabowo mengatakan dirinya akan berupaya meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar Indonesia dan Amerika Serikat. Ia juga sempat mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Biden. Mr. President-elect, I'd like to call you President. Your Excellency, it's a great honor for me, Mr. President. Great honor to be speaking to you, sir. A great honor. I'm really happy to see the significant win you had. Congratulate you on your electoral victory by expanding our cooperation on issues like trade, investment, health cooperation, respect for human rights, a whole range of things. And I think we can accelerate Indonesia's clean energy transition. So we want to be a partner. Yes, sir. Yes, sir. And so I really will work to enhance our friendship, our cooperation. And I really feel really honored that I'm speaking to the President of the United States, and actually I'm a great admirer of you, sir. I followed your career a long time. I'm a great admirer of you, sir. We have a lot of responsibility, particularly in the Pacific and throughout the region. So I'm really looking to be able to stay close with you. Thank you, sir. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan lukisan kepada Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Lukisan tersebut diberi nama Standing Firm Like Rocks oleh SBY. Presiden ke-6 yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan lukisan kepada Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Lukisan itu diberikan langsung oleh SBY sebagai hadiah untuk sahabatnya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel ST Regis Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024. SBY mengaku lukisan tersebut dibuat dengan sendiri dan memakan waktu selama 10 jam. SBY menjelaskan lukisan yang dinamai Standing Firms Like Rocks mempunyai makna yang berarti kuat dan kokoh laksana batu-batu di tengah samudra. Melalui makna yang terkandung dalam lukisan tersebut, SBY berharap Prabowo dapat kokoh kuat seperti batu karang dalam memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga tugas-tugas yang akan diemban nantinya. Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. In you, Bapak Prabowo, we trust. Terima kasih. Menutup dari semuanya ini hari yang penting. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada beliau. Dalam kapasitas sebagai sama-sama prajurit dan patriot dari satu alma mater. Di seluruh dunia hanya ada satu, yaitu di Indonesia.
Taruna Akademi Militer 1 angkatan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Kami bangga, kami bersyukur dan semoga Pak Prabowo akan menjadi presiden yang sukses memimpin kita semua. Yang ingin saya sampaikan, lukisan yang ini ada sejarahnya. Semula acara ini dilaksanakan besok. Kemarin saya baru melukis selama 5 jam dengan harapan masih ada 2 hari, ternyata dipercepat. Tadi habis subuh, habis sahur, habis sholat, saya langsung menuju studio selama 5 jam saya tuntaskan. Ini 10 jam Pak Prabowo untuk Bapak tercinta. Saya beri judul, dengarkan judulnya, Standing Firm Like Rocks. Artinya kuat dan kokoh laksana batu. Batu di tengah samudra. Ini Pak Prabowo, keyakinan saya atas pemimpin kita mendatang, atas harapan saya dan juga doa kita semua agar Pak Prabowo kokoh, kuat seperti batu karang ini, memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, dan tugas-tugas lain yang diemban oleh beliau nanti. Semoga berkenan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Rehan, Simpo TV melaporkan. Partai Gerindra akan bicara terkait beredarnya sebuah poster yang berisi daftar calon menteri dan wakil menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Poster tersebut dinilai hanya sebatas karangan kreatif. Beredarnya poster yang berisi daftar calon menteri dan wakil menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini tengah menjadi sorotan. Dalam poster yang berjudul Bocoran Daftar Menteri Prabowo Gibran untuk Indonesia Emas, memperlihatkan 55 pos jabatan kementerian dan lembaga yang diisi oleh sejumlah tokoh. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan sumber poster tersebut bukan berasal dari internal partai maupun koalisi. Dirinya menjelaskan terkait penyusunan kabinet Prabowo dipastikan melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh, termasuk para ketua umum partai koalisi. Lebih luas, pimpinan Komisi 3 ini pun mengungkapkan pembahasan terkait kabinet tidak akan terburu-buru, mengingat harus menyelesaikan proses yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Saya menanggapi poster ini kreatif. Orang narangnya kreatif. Yang begini-beginian ini pasti belum begini. Pokoknya kita nggak membatasi ya. Dari teman-teman yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun tidak dibatasi. Pak Prabowo terbuka dan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju juga welcome terhadap masuknya teman-teman dari partai lain. Bukan hoax, mungkin itu namanya aspirasi. Ya kan? Pasti Pak Prabowo kan udah kemana-mana ya, dan menerima banyak tamu ya, kasih masukan ke beliau banyak. Ya pasti kan kalau orang menghadap Pak Prabowo, tokoh-tokoh kan pasti ada usulan-usulan juga soal kabinet. Jadi yang tahu kan Pak Prabowo. Iya, kita pikir ya tipis-tipis lah, setidaknya bahasa sudah lah dibahas. Tapi secara ofisial kan tetap lewat tahapan ini dulu ya kan. MK tinggal 2 minggu lagi, setelah itu penetapan capres terpilih. Nah mungkin dari situ bisa akan ada percepatan, jadi transisinya juga enak nanti. Dari Jakarta, Rizal, Dava, Ahmad, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan pihaknya tengah melakukan komunikasi intens, bahkan akan bertemu dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya 95% para elit partai politik sudah menerima hasil pemilu 2024. Penjajakan politik usai kontestasi Pilpres 2024 kini berlanjut.
komunikasi dilakukan antar koalisi pemenang pemilu dengan pihak yang kalah dalam persaingan 5 tahunan itu. Salah satu partai politik yang tengah menjalin komunikasi intens yakni Partai Persatuan Pembangunan, yang dikabarkan kian dekat dengan koalisi Indonesia Maju. Partai pengusung Ganjar Mahfud ini digadang-gadang akan masuk ke dalam koalisi pemenangan pemilu pengusung Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan kedepannya akan terjadi hal yang baik serta silaturahmi yang akan lebih maksimal, terlebih dalam momen bulan Ramadan. Dirinya mengklaim 95% pimpinan hingga elit partai politik sudah bisa menerima hasil pemilu 2024. Pimpinan Komisi 3 DPR ini juga menuturkan wacana hak angket yang digulirkan di DPR semakin jauh dari kenyataan. Sepertinya akan ada pertemuan ya dengan partai-partai lain di luar koalisi, lain dengan P3. Kita lihat saja ini kan berkahnya Ramadan dan nanti dilanjut Syawal, bulan Syawal, silaturahim itu pasti akan lebih maksimal lagi dengan partai-partai politik lainnya. Ya kita lihat ya, ya pokoknya bagus lah ya ini ke depan kan. Ini kalau saya temui kita berinteraksi dengan rekan-rekan partai politik, pimpinan-pimpinannya juga termasuk yang di DPR ini memang mungkin 95% sudah move on. Dari pemilu kemarin? Dari pemilu, udah bagaimana kita bisa kembali melayani rakyat secara bersama-sama. Bahwa pemilu itu kan memang harus ada pemenang, harus ada yang kalah. Mereka bahkan ngomongnya udahlah, hormati dan beri kesempatan yang sekarang ini dinyatakan menang, kurang lebih begitu. Berarti yang kayak hak angket itu udah lewat? Atau gugatan di MK? Ya kita lihat hitungannya kan ya, semakin hari ya semakin mustahil ya. Bukannya apa-apa, bukan dalam konteks teknis saja, kan sekarang kan sudah tinggal beberapa hari ini masa sidang. Jarang sekali kita ya melakukan kegiatan penting di masa reses, ya, hampir nggak pernah. Ya. Tapi kan untuk sampai ke angket itu kan mesti lewat paripurna, sebelum paripurna mesti bamus, sebelum bamus mesti rapim, ya proses yang panjang. Dan ini semua harus ada inisiatornya yang ini. Jadi kalau mengacu kepada hak angket yang lalu saja yang gegap gempita, ternyata udah puluhan orang tanda tangan, ya tiba-tiba kan nggak jadi juga. Ya terakhir angket kan 10 tahun yang lalu. Karena itu ini ya insya Allah lah ya, kalau saya kembali ke komunikasi dengan teman-teman itu sepertinya sudah move on. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa Anda kembali menyaksikan berita sepekan. Dalam rakat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi ketupat tahun 2024, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ada peningkatan jumlah pemudik di tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 56% dari tahun sebelumnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan peningkatan jumlah pemudik di tahun 2024 6% dari tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kapolri usai memimpin rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Senin pagi. Listio menuturkan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengawal pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 agar berjalan aman dan lancar, serta untuk menghindari kemacetan hingga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Adapun untuk kelancaran mudik Lebaran tahun 2024, Listio menyebut sebanyak 155.000 personel dikerahkan selama operasi ketupat tahun 2024 yang berlangsung selama 13 hari mulai 4 April hingga 16 April 2024. Operasi ketupat tahun 2024 merupakan operasi dalam rangka melayani program arus mudik dan arus balik yang akan dilaksanakan kurang lebih 13 hari mulai dari 4 April nanti sampai dengan tanggal 16 April yang sebelumnya dimulai juga dengan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan nanti pasca dari operasi ketupat pun biasanya kita melaksanakan hal yang sama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK bahwa mudik tahun 2024 kali ini terjadi peningkatan kurang lebih 56% kalau tidak salah tadi dibandingkan dengan mudik tahun 2023. Artinya tentu untuk mudik kali ini kita mempersiapkan strategi terkait dengan
rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga akibat aksi ugal-ugalan supir, truk pengangkut furniture menabrak 6 kendaraan lainnya di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur pada Rabu pagi. 4 orang pengemudi dan kernet mengalami luka serius, dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 7 kendaraan di pintu tol Halim Utama Jakarta Timur rusak setelah mengalami tabrakan beruntun yang terjadi pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 7 pagi saat ruas tol ramai lancar kendaraan. Truk muatan furniture sofa tiba-tiba menabrak 6 mobil di depannya saat terjadi antrian di pintu tol, hingga sejumlah kendaraan ringsek akibat kejadian ini. 4 orang mengalami luka serius dilarikan ke Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Pada beberapa korban ini, dan ini kita tadi beberapa melihat dari CCTV yang ada, memang kejadian ini bermula dari 2 kendaraan sebelum TKP yang kedua. Jadi ada TKP pertama yaitu kendaraan penyebab yaitu truk Nopol BG BG-nya berapa tadi? Nomor truk yang membawa mebel. Ya, ini sebelumnya sudah terjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan terlebih dahulu di sekitar 300 meter dari TKP pertama. Nanti akan kita olah juga, akan kita lihat dengan 2 kendaraan, sehingga mungkin ini masih kita akan menggali sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang, dan di tol gerbang Halim tol ini ada antrian, sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Nah, ini masih kita gali terus, dan ini untuk pengemudi truk ini sudah kita amankan di Rumah Sakit UKI. Untuk korban lain sedang kita identifikasi. Nanti kalau sudah lengkap baru kita akan sampaikan kembali. Proses evakuasi berjalan lambat lantaran banyaknya buatan truk yang jatuh ke jalan. Setelah 2 jam melakukan evakuasi kendaraan, 3 gerbang tol yang sempat tertutup akibat kecelakaan ini sudah kembali dibuka. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bogor menyebabkan tebing setinggi 30 meter di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Minggu malam longsor. Akibatnya 2 rumah rusak dan 1 warga menderita luka usai tertimpa material longsor. Tugas gabungan dibantu warga langsung mengevakuasi seorang warga yang tertimbun reruntuhan material bangunan. Usai terjadinya longsor yang melanda Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor Minggu malam. Petugas lalu membawanya ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Korban yang berupaya menyelamatkan diri bersama keluarganya ini lalu terjebak hingga diselamatkan petugas. Sebelumnya tebing setinggi 30 meter amrol dan menimpa 2 rumah di area tersebut saat Kota Bogor dilanda hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 2 jam. Pak, tadi saat kejadian memang hujannya lagi deras. Iya, lagi deras. Pas lagi deras kejadiannya. Ini longsor yang menimpa rumah itu apa Pak? Tebing atau apa Pak? Memang tebing pada dia. Tinggi berapa kira-kira? Dulu kan sekitar 30 mah ada. Lebih dari 30 meter mah ada. Ini akibatnya nimpa berapa rumah ini Pak? Cuma 1 rumah aja. Cuma ini aja Pak. Dua yang sebelah cuma yang sampingnya aja tuh, yang satu ini yang di atas. Jadi kita ada cuma kalau ini jelas parah banget ini. Pak, memang korban tadi evakuasinya gimana Pak? Keadaan lagi berdiri Pak. Korban terpencet. Terjepit sama meja, sama kedorong, sama itu batu-batu. Ya, yang nolong warga itu. Ya, yang nolong warga sama warga. Semua gotong royong lah, alhamdulillah lah. Telah terjadi hujan sangat deras di pukul 18:10 di Kota Bogor. Ada beberapa titik kejadian. Yang pertama pohon tumbang menjadi dan tanah longsor atau rumah ambruk. Yang menyebabkan 1 korban tertimbun atas nama Sigit. Mobil usia 42 tahun. Korban setelah berbuka puasa dan melakukan sholat maghrib, ternyata ada longsoran di atas rumahnya. Alhamdulillah korban sekarang selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Di Bogor saat ini jadi banyak sekali kejadian. Pada bencana kami beberapa tim dibagi beberapa titik untuk melakukan evakuasi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Untuk saat ini kejadian di Kota Bogor masih dalam pendataan. Kemudian masih tersebar di Kota Bogor. Kemudian sih tidak ada korban jiwa
yang menyebabkan korban jiwa dan lain-lain. Selain mengakibatkan penghuni rumah lainnya, longsor ini juga membuat akses jalan warga ditutup karena khawatir adanya longsor susulan. Dari Kota Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, tekan angka penyakit masyarakat di bulan suci Ramadan, petugas gabungan melakukan razia di wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Hasilnya, petugas mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sebuah toko. Selain itu, sejumlah PMKS turut diamankan dan petugas sempat mendapat perlawanan. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, BPOM, Sudin Sosial dan Perhubungan kembali menggelar razia di wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. 4 orang PMKS yang terdiri dari pengamen dan manusia badut diamankan oleh petugas di Jalan Pintu Taman Mini 2, Jakarta Timur. Salah satu di antaranya sempat menolak saat hendak diangkut, meski demikian akhirnya petugas berhasil mengamankannya. Tak sampai di situ, petugas juga menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sebuah toko. Seluruh minuman keras tersebut langsung disita untuk nantinya dimusnahkan. Petugas menyasar ke sejumlah toko maupun kafe yang masih nekat menjual minuman keras di bulan suci Ramadan. Pasalnya minuman keras menjadi salah satu faktor terjadinya aksi kriminal. Razia ini rutin dilakukan hingga malam takbiran mendatang demi menekan angka penyakit masyarakat. Giat malam ini seperti apa, Pak? Bisa dijelasin? Baik, terima kasih untuk giat hari ini. Ya, kita mengadakan penertiban penyakit masyarakat selama bulan Ramadan ya. Ya, agar saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa berjalan dengan baik. Nah, target kita hari ini kita melakukan penertiban di lokasi Kecamatan Makassar. Hasil tadi ada miras ya sekitar 100-an lagi dihitung. Kemudian ada PPKS ya. Kemudian PPKS ya itu ada juga tadi itu. Jadi selama kos-kosan juga, ya. Selama melakukan penertiban, berjalan dengan baik sih. Sementara itu, 4 orang PMKS yang diamankan langsung dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup berita sepekan edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa.